Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji. Senin 19 Oktober 2020. Mari kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Maha Mulia, penuhilah kami dengan Roh Yesus Putramu yang telah menghampakan diri guna membela kami. Perkenankanlah Dia menunjukkan jalan kehidupan kami demi Yesus Kristus Putramu dan mengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala sesuatu hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada lagunya, uang dicari, uang dicari. Tiba-tiba datang COVID, Bali pariwisata sepi, Uluwatu berbunga-bunga. Orang berbondong-bondong ke Bali melihat tanah lot, melihat bedugul. Dan saudaraku terkasih, orang menumpuk apa yang didapatkannya. Makan enak, tidur lelap, tinggal di hotel ini, hotel itu, pokoknya hidup berfoya-foya. Hari ini kita diajak untuk mendengarkan sabda Yesus dengan mengatakan, berjaga-jagalah terhadap apa? Ketamakan. Kita kadang-kadang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang dan kedudukan. Dan ini yang tidak cocok dengan hukum cinta kasih. Berjalanlah apa adanya, karena dengan berjalan apa adanya, Tuhan memberikan kepada kita potensi, kemampuan untuk berbuat baik. Maka lalu kita sebagai manusia harus berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Apakah kita terus melotot, tidak tidur biasa, tapi punya konsep di kepala, beri yang terbaik kepada orang. Memberi tidak harus kaya, tapi memberi dengan hati. Dan itu merupakan jaga siang, jaga malam, jaga pagi. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kapan saja Tuhan mau ambil, siap. Inilah yang perlu sebagai seorang yang beriman. Harta ditumpuk untuk apa? Gak bisa berguna. Banyak orang mengumpulkan sampai 7 turunan, menghalalkan segala macam cara, baru dia mati, selesai. Tapi nikmati hidup ini dengan daya upaya yang sehat secara moral,
di mana nilai-nilai kejujuran, keterampilan menggambarkan kepribadian yang unggul dan selalu siap sedia. Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang polos, tulus, kerja keras, bersahaja. Persiapan gak usah yang berbau jasmani, persiapan harus berwarna rohani. Karena kita tidak akan terus melanjutkan hidup jasmani kita, melainkan kita berhenti dengan hidup jasmani dan kita melanjutkan dengan hidup rohani. Maka mari saudaraku terkasih, jangan lupa kita minta kepada Tuhan agar hidup rohani kita pun juga dipersiapkan untuk bertemu dengan Engkau yang menciptakan dengan kegembiraan. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Raja Agung Maha Mulia, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau siapkan bagi kami dalam diri Yesus Mesias, Putra kesayangan-Mu. Kami mohon semoga kami mengalami belas kasih-Mu sehari-hari demi kedamaian dan kebahagiaan umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.